Apa itu karisma? Karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya sendiri. Definisi sederhananya adalah rasa ketertarikan dan kagum saat pertama kali melihatnya atau pada pandangan pertama. Orang seperti ini pintar dan mudah menambah followersnya dengan kemampuan berbicaranya, keadaan fisik yang tegap, gerak dan bahasa tubuh yang memikat, membuat orang lain tak mau berpindah pilihan kepada yang lain. Jika mengikuti sebuah ajang pilkada, maka orang tersebut akan mendapat rating atau suara tertinggi. Ibarat kebanyakan orang menjatuhkan rasa cintanya karena pandangan pertama, namun tidak sedikit yang berujung pada kekecewaan. Apa yang salah dengan karisma? Tidak ada yang salah, karena membangun karisma juga dibutuhkan yang namanya belajar, kerja keras, banyak membaca agar banyak wawasan, sehingga brilian mengambil keputusan. Ia juga harus latihan berbicara dengan bahasa yang baik dan ilmiah. Mari kita bergeser sedikit membahas tentang apa itu karakter. Karakter menurut Pusat Bahasa Dediknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Dari pemahaman penulis, karakter bisa juga dipahami sebagai realitas sifat seseorang, baik di hadapan orang atau di belakang orang, dilihat atau tidak, digubris orang atau tidak digubris, dihargai orang atau tidak dihargai karyanya, dianggap berfaedah atau tidak sama sekali, di panggung atau di balik layar, dipuji atau direndahkan, dan lain sebagainya. Seorang yang berkarakter dewasa, ia tidak akan digoyahkan oleh reaksi yang datang dari luar. Ia akan terlihat tenang dan tidak mau membalas, lebih sibuk mengevaluasi diri sendiri daripada mengkritik orang lain. Mari kita melihat perbedaan yang mencolok antara karisma dan karakter dari dua tokoh Alkitab, yaitu Saul dan Daud. Saul anak Kis, seorang yang berada dan kaya, elok rupanya, bahkan dikatakan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. 1 Samuel 9 ayat yang kedua. Artinya, Saul sangat cocok menjadi pemimpin Israel sesuai permintaan rakyat saat itu. Ia juga berpeluang besar karena selain muda dan tampan, bapaknya juga seorang yang kaya. Inilah yang dimaksud dengan karisma. Dan atas keputusan Tuhan melalui nabinya Samuel, ia diurapi menjadi raja atas Israel. Namun karisma tidak cukup untuk bertahan dalam posisi atau kepercayaan yang Tuhan beri. Karakter Saul yang sesungguhnya diuji ketika dalam 7 hari penantian Samuel tak kunjung tiba untuk mempersembahkan korban. Ia pun berinisiatif menggantikannya. 1 Samuel 13 ayat 8-9. Ketaatannya diuji dan ia gagal. Ia melangkahi kekudusan Tuhan. Berikutnya ialah ketidaktaatannya kembali terulang ketika dia menyelamatkan Agag Raja Amalek dan menyelamatkan kambing domba serta lembu yang tambun. 1 Samuel 15 ayat 3, 9 dan 11. Secara logika, sayang sekali ya domba-domba dan lembu itu dibunuh. Bukankah bisa diberikan kepada orang-orang miskin? Ini yang harus kita pahami. Logika acap kali berbanding terbalik dengan ketaatan. Itu sebabnya Tuhan berkata sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sekarang mari kita melihat arti karakter dari hambanya Daud. Tuhan menolak Saul dan kemudian Samuel atas tuntunan Tuhan mencari penggantinya. Dalam pemilihan dari 8 anak Isai, Daud tidak masuk dalam hitungan bapak kandungnya sendiri. Itu sebabnya Daud menulis, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ia tidak diperhitungkan, Daud tidak marah. Ia tetap setia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Daud elok parasnya, namun di pandangan bapaknya, abang-abangnya lebih mumpuni dari dia. Meskipun Daud disebut seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya dalam 1 Samuel 16 ayat 18, ia dengan rendah hati mau menjadi pelayan Saul. Meskipun Daud telah diurapi dan dipilih oleh Tuhan menjadi raja mengganti Saul, dan hal itu disaksikan oleh saudara-saudaranya, namun Daud tidak merasa superior atau lebih hebat dari yang lain. Daud mampu mengalahkan Goliat dikala ribuan prajurit menyerang.
namun ia tidak berbangga diri. Kemenangannya dilandaskan atas penyertaan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Ia tidak sombong ketika ribuan pujian diperdengarkan di telinganya. 1 Samuel 18 ayat 7. Meskipun Saul menginginkan kematian Daud dan pernah melemparkan tombak ingin menancapkan Daud di dinding, namun Daud tidak membalasnya. Ia tetap menaruh rasa sayang kepada Saul sebagai pemimpinnya. Daud menghormati orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. 1 Samuel 19 ayat 10. Inilah yang membedakan Saul dengan Daud. Saul itu memiliki karisma sehingga dia cepat dipilih oleh rakyat Israel saat itu menjadi pemimpin atas mereka. Tetapi Daud memiliki karakter. Ketika dia salah ataupun ketika dia tidak dipilih oleh bapaknya, dia tidak marah, dia tidak komplain, tetapi dia terus mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dengan setia. Apakah Daud sempurna dalam karakternya? Tentu tidak. Ia banyak kesalahan, ia banyak menumpahkan darah sehingga ia tidak diizinkan oleh Tuhan mendirikan bait Allah. Ia juga berdosa atas perzinahannya dengan Batseba, ditambah kelicikannya menyembunyikan kesalahannya dengan membunuh Uria suami Batseba. Tetapi Daud jujur di hadapan Tuhan. Setiap kali ia melakukan pelanggaran, ia dengan cepat dan langsung sujud bersungguh. Ia mengakui dosanya dengan berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku." Mazmur 51 ayat 13. Karakter seseorang akan diuji ketika ia berdosa dalam keheningan. Apakah ia apatis, merasa aman-aman saja, atau menepuk dada dan menyesal di hadapan Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jujur dan terbuka. Seseorang yang memiliki karakter baik bukan berarti tidak pernah salah, namun ia langsung memberi respon yang baik atas kesalahannya dan mau berubah. Saya percaya kemampuan dapat mengantarkan Anda ke puncak, tetapi dibutuhkan karakter untuk mempertahankan Anda tetap berada di sana. Terkadang dalam hal menjalankan pekerjaan dan tugas kepemimpinan, jujur saudara, jika kita sadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang acap kali kita lakukan, mari kita terus menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dan melakukan introspeksi diri setiap saat. Jika ada kesalahan, cepat-cepat mohon ampun kepada Tuhan. Akui kesalahan dan berbaliklah ke jalan yang benar. Dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Ayat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir jika nantinya direndahkan oleh orang lain akibat bersikap melayani padahal kita adalah seorang pemimpin. Hal ini dikarenakan oleh salah satu janji Tuhan bagi orang percaya yang mau melayani. Tuhanlah yang akan meninggikan kita lewat cara yang mungkin tidak dapat kita bayangkan saat ini. Namun pastinya penghargaan dari Tuhan lebih berharga daripada jika kita sendiri yang menuntut penghormatan dari orang lain. Jadi saudara-saudara, kita harus terus berjuang menambahkan karakter-karakter yang baik dalam diri kita, memperbaharui diri kita, memperbaharui sikap kita, hati kita, pikiran kita. Jika saat ini Tuhan mengaruniakan kepada kita karisma, bersyukurlah atas karisma ini. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengejar dan mengusahakan karakter kita. Selamatkanlah